Harta dan rumah adalah warisan nenek moyang, tetapi istri atau suami yang berakal budi itu adalah karunia Tuhan. Jadi ayat ini jelas mengingatkan bahwa keluarga atau pernikahan itu adalah anugerah. Dan kalau Alkitab berkata, ayat ini dikatakan, nikmatilah seumur hidupmu yang sia-sia. Artinya, untuk dapat menikmati, ya menikmati apa? Kebahagiaan, keberhasilan, kelestarian, ya. Itu harus ada upaya, itu harus ada perjuangan yang perlu dikerjakan secara terus-menerus. Jadi Alkitab juga berkata, karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Jadi dari ayat ini kita itu diingatkan bahwa pernikahan Kristen, dimensi pernikahan Kristen itu adalah anugerah Tuhan yang harus terus diperjuangkan seumur hidup, bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, bukan tahun berganti tahun, tetapi ya sepanjang hidup kita itu harus diperjuangkan. Kalau kita ingin melihat keberhasilan, kalau kita ingin menikmati kebahagiaan, kelestarian, nah itu harus ada perjuangan, ya. Jadi apa yang harus diperjuangkan? Ya sudah barang tentu kasih mula-mula. Kalau dulu mungkin dipertemukan Tuhan, baru waktu pacaran, ada kasih mula-mula, ada kepedulian, ya, ada kasih sayang, ada kasih mesra. Lah itu jangan sampai menjadi padam. Sukacita kita, lah itu penting sekali, harus diperjuangkan. Damai sejahtera. Jadi bukan cuma sesaat, tetapi setiap hari. Setiap hari harus ada perjuangan. Kalau kita ingin melihat pernikahan kita itu mengalami keberhasilan, pernikahan kita itu mengalami keharmonisan. Ya, sebab apa? Anugerah yang Tuhan percayakan itu harus diperjuangkan seumur hidup. Jadi jelas, jadi dari ayat ini berbicara tentang pernikahan Kristen, itu anugerah, itu karunia. Nah, sekarang bagaimana memperjuangkan pernikahan atau keluarga seumur hidup itu bagaimana? Terutama kita harus mempunyai sikap yang benar, sikap yang sehat, sikap yang tepat. Nah, ini penting sekali. Yang artinya apa? Ada kekurangan, jangan sampai disimpan. Sebab berbicara mempelai suami dan istri, itu pasti masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Betul ya? Nah, jadi ada kekurangan, jangan dibiasakan disimpan. Terutama jangan sampai kedua belah pihak, ya baik mempelai wanita maupun mempelai pria, jangan sampai tidak jujur. Ya, jadi kan ada toh istilah bangkai itu sekalipun disimpan tetap bau. Betul? Nah, jadi ini penting sekali. Apalagi ya memperjuangkan seumur hidup itu dengan sikap yang benar, sehat, dan tepat. Artinya apalagi ada kekurangan, jangan direnungkan siang dan malam. Tetapi apa? Kita harus saling mendoakan. Itu penting. Dibicarakan dengan keterbukaan. Jadi jangan sampai oleh karena kekurangan kita bergesek, kita renungkan siang dan malam. Nah itu salah, ya. Jadi kita harus ingat yang namanya daging itu tetap responnya itu salah, betul ya? Yang harus direnungkan siang dan malam yaitu apa? Firman Tuhan. Alkitab kan berkata, jangan lupa engkau memperkatakan, jangan lupa engkau merenungkan. Sebab dengan cara itulah engkau akan bertindak hati-hati dan engkau akan berhasil. Amin. Nah, apalagi? Ada kekurangan apalagi? Ya, jangan terus diperdebatkan. Jadi, perdebatan di dalam keluarga, di dalam pernikahan, ya pasti ada. Tetapi kalau itu kita biasakan, ya itu tidak baik.
jangan dibiasakan berdebat, jangan dibiasakan menuntut. Terutama kalau pada waktu cekcok, ya, suami sedang marah, istri harus diam. Terutama jangan sampai ditinggal. Nah, itu penting sekali. Penting sekali. Sebaliknya, istri pada sedang marah, ya, suami harus diam, belajar. Nah, ini penting, jangan terus diperdebatkan. Tetapi masing-masing harus berjuang memberikan teladan. Kita harus belajar memahami. Jadi memang seperti itu, tidak gampang, ya. Jadi kita harus sadar, kita harus saling melengkapi. Jadi kita itu dipersatukan, suami istri itu pasti ada kekurangan kelebihan. Tetapi tidak perlu diperdebatkan, tetapi kita harus belajar terus memperlengkapi, memahami. Ya, jadi ibarat itu seperti orang sekolah, pelajaran kelas 1 dan kelas 6 itu beda-beda, betul enggak? Nah, jadi yang artinya apa? Tidak boleh saling memaksakan, tetapi saling memahami. Nah, itu penting sekali. Apalagi, ya, ada kekurangan, apalagi jangan sampai terus diceritakan. Terutama, ya, kalau sedang, ya, ada perbedaan, jangan sampai kita itu bercerita dengan orang yang ada di luar keluarga kita. Jangan. Lebih baik kita berbicara kepada Tuhan. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi jangan terus diceritakan, apalagi diceritakan kepada mantan pacar. Wah, bahaya sekali, saudara. Jadi kita itu boleh cerita kepada hamba-hamba Tuhan yang mempunyai level kerohanian yang baik, mempunyai keluarga yang baik. Nah, di situ kita perlu terbuka. Tetapi kalau kita salah di dalam hal terbuka atau bercerita kepada orang yang salah, saudara, maka itu tidak akan jadi baik. Contoh, dulu pada waktu saya membangun bahtera rumah tangga, ya, senantiasa tidak ada kecocokan, bergesekan, ya, memang semua itu ada proses, ya. Nah, sehingga apa? Saya itu mengadukan persoalan pernikahan atau keluarga saya kepada sahabat saya, ya, bahwa istri saya itu begini, ya, saya cerita apa adanya. Malah sahabat saya ini bilang apa? Ya sudah, tinggal aja, nikah lagi. Nah, kan bahaya toh, saudara. Nah, jadi itu sebabnya penting. Apalagi memperjuangkan seumur hidup di dalam pernikahan, di dalam keluarga itu, selain sikap benar, sehat, dan tepat, apalagi kita harus saling menghargai, menghormati dengan rendah hati. Itu harus dijalankan seumur hidup, bukan sehari, 2 hari, bukan seminggu berganti minggu, bulan. Bukan berarti bulan berganti bulan saja, tetapi terus berkesinambungan sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Sebab apa? Kutuk pertama kali datang dalam hidup manusia oleh karena apa? Hubungan secara vertikal dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, yaitu secara vertikal, rusak pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Apalagi, ya, kutuk ya 2 itu datang dalam hidup manusia oleh karena hubungan secara horizontal. Horizontal itu dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, ya, yaitu pada waktu kapan Kain membunuh Habil. Jadi itu sebabnya prinsip kehidupan kekristenan, kalau kita itu ingin mengalami, ya, keluarga, pernikahan ini mengalami kelestarian, berhasil dan bahagia, ya, kita harus saling menghargai, menghormati dengan segala kerendahan hati, seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun manusia ini jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan Yesus itu respon kepada perintah Bapaknya, ya. Jadi bukan soal salah atau benar. Dia datang ke dunia, dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa, ya, sebagai seorang hamba, rela mati. Wah, hebat, luar biasa. Jadi bukan soal benar atau salah, tetapi respon, ya. Jadi saya berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini kita itu diingatkan, memang pernikahan itu adalah anugerah yang harus diperjuangkan seumur hidup.
Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.